Tablik, perihal tablik dan dakwah ya. Tablik dan dakwah. Nah, biar ada yang dakwahnya halus dan ada dakwahnya yang tegas. Nah, yang kebanyakan yang tegas ini dibilangnya adalah kasar dan tidak sesuai sunnah Rasul dan sebagainya. Bagaimana untuk menyikapi yang dakwah tegas seperti itu, Pak Kiai? Jadi ada tugas-tugas bagi yang tabligh, ada tugas-tugas bagi audien. Bagi kita diajarin oleh agama khudh ma sofa wa da' ma qadar. Bagi kita undur maqala wala tandur maqala, dan masih banyak maqalah syarifah berbicara dengan itu sebagai aulia. Bagi kita bersama tidak elok kita menilai ulama, sebab bukan kelasnya kita sebagai audien untuk menilai itu. Sebab yang menilai di mana-mana adalah yang lebih tinggi. Ada anak-anak ujian di sekolah yang menilai guru yang lebih tinggi. Tidak pantas kita untuk menilai. Hanya bagi kita lihat daripada nasihatnya. Bila kemudian itu terlihat nampak keras atau tegas bahasa yang benarnya, kita kurang pas di jiwa kita, berarti kelas kita baik. Audien ini ada baik, ada juga orang dewasa. Singkong enak nggak singkong? Kalau dikasih baik, gimana kira-kira? Kelolodan. Ini yang mengatakan ini keras nggak sesuai, ini sebetulnya baik. Wajar aja bayi protes dikasih singkong, maka dia kelasnya bubur sum. Iya, bubur bayi kelasnya, maka dia jangan duduk di situ. Anda duduknya di sini, duduknya. Jadi semua itu bagus, sama-sama Islam, sama-sama Quran kitab sucinya, sama-sama Islam agamanya, sama-sama Muhammad Rasulullah SAW nabinya, sama-sama Allah Tuhannya, sama-sama kiai. Begitu, hanya beda nomor sepatu. Mana yang sabnya kita? Saya lebih serak di sini, ikuti itu tanpa perlu mencela yang satunya. Dan kita harus ta'zim kepada ulama, kita harus ta'zim dan hormat. Ini adalah hal pokok. Begitu. Maka menilai adalah bukan kapasitas kita, itu adalah kapasitas yang jauh lebih tinggi. Maka bila dirasa kita duduk di situ kurang nyaman, rasanya nggak dapat ilmu menurut kita, berarti kita bukan di situ duduk. Tapi bila kita di sini nih kurang kayaknya buat Islam, kurang tegas, saya demennya yang ini, silahkan duduk di situ. Inilah indahnya Islam. Anas ajenas, ulama itu berbagai macam metodenya di dalam dakwah. Dan di mana kita mau duduk terserah kita. Kalau kata orang Betawi, kalau ketemu klik, pegang, gigit, erat-erat. Begitu. Di sanalah pintu hidayah kita ada. Itu begitu. Enggak begitu. Masing-masing ada. Ada yang modelnya kayak Sayyidina Umar, tegas. Ada yang modelnya kayak Sayyidina Abu Bakar, lembut. Dan Nabi
menyampaikan dalam hadisnya yang sahih, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar, ikuti dua orang sesudahku dalam pola dakwah, Abu Bakar dengan kelembutan ataukah Umar dengan ketegasan. Semuanya ngikut Rasul. Begitu, ngikut Rasul. Ada kalanya kita perlu tegas sama anak. Begitu, habis cara lembut, nah sholat. Udah dohor belum? Lembut enggak bisa. Enggak bisa yang kayak begini, bukan kelasnya dengan lembut. Melotot, sholat enggak? Baru dia bangun. Ada kelasnya kudu kayak begitu. Jadi beda-beda. Orang ini beda-beda. Ada yang cuman ditegur sama kiai nurut. Ada yang kudu ditegurnya sama polisi baru nurut. Beda-beda. Ala kulli hal, bagaimana mensikapi itu, semuanya bagus. Yang tegas bagus. Cuman kadang kita memotong, hanya mendengar saja langsung nyimpulin. Ini menjadi problem dalam kehidupan. Singkatnya, silakan yang mana saja. Begitu, beda-beda. Begitu, girohnya juga beda-beda. Kayak model saudara-saudara ini mah ada Islam dilecehin demo, ya masa bodoh aja, model kayak begini-begini ini. Ada juga yang tegas siap, begitu. Akhirnya menjadi perombakan yang ada, semuanya ada. Jadi bagaimana tinggal kita. Walikulli wahidihim tariqun min turuq yahtaruhu fayakuna min dawasila. Masing-masing ulama punya cara dan metode tersendiri yang bisa menyampaikan dia kepada Allah dan bisa juga menyampaikan ajaran kepada hamba-hamba Allah untuk dekat dengan Allah. Selama ajarannya itu untuk mengajak orang untuk dekat dengan Allah, maka ikutilah. Biar gampang, singkatnya, bila telur meski keluar dari pantat bebek, ambil bila telur. Tapi biar kata presiden, kalau barang yang kuningnya jangan begitu. Kita ambil mana yang pas, karena masing-masing kita punya selera berbeda-beda dan itu bagus dalam agama. Ada yang tegas, ada yang kelembutan, masing-masing beda. Saya nggak suka sama yang ini, jangan. Nggak suka tapi nonton terus, sebetulnya cinta, benci tapi cinta. Katanya dia nggak suka tapi nontonin terus, begitu. Ini kayaknya nggak tulus dah begitu. Nggak usah begitu, nggak usah. Nah inilah kehidupan kita. Dalam kehidupan ada orang namanya baperan, barisan pencinta dan relawan Anies Baswedan. Ada orang ke bawah gitu, ini orang status WA-nya ngata-ngatain gue. Ya kagak, dia menulis aja, salahnya lu aja ngintip-ngintip disuruh kagak. Itu kan jiwa. Ngapain kita jadi orang baperan, kita orang begitu. Ngapain lu ngintip-ngintip disuruh kagak. Itu berarti jiwa kitanya yang nggak benar. Begitu, bukan tulisannya. Belum tentu dia ngata-ngatain kita. Kitanya aja kesinggung, berarti keseleo. Kan begitu ya. Oleh karena itu, jangan. Kita bukan kapasitasnya untuk menilai ulama, karena kita ubaru. Ulama juga bukan kita, begitu. Ubaru jangan-jangan. Maka kita tak elok, tak perlu. Begitu, tak perlu. Ada kelas-kelasnya. Intinya ikut yang mana aja silakan. Selama ikut ulama itu disuruh oleh Nabi. Kalau nggak ada lampu,
gelap kita ngaji. Kalau nggak ada ulama, kita nggak ngerti halal haram, ikuti ulama. Yang mana yang serap kita ikuti. Andai kita nggak ngaji, hormat saja wong ulama, dan kita disuruh hormat sama ulama. Kalau lebih demikian, saya mampu jawab. Allah